Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 19 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 19 Mei 2024. Ya, kartu yang jatuh di sini ada Three of Swords, kemudian bottom of the deck-nya ada Wheel of Fortune reverse. Aku melihat ada air mata, patah hati, kesedihan, perselisihan yang terjadi di antara kalian ya. Dan aku lihat di sini ada rasa ketidakpuasan atau kecewanya dia terhadap kamu karena selama ini mungkin kamu dengan dia itu tidak berkomunikasi dengan baik ya, sehingga menyebabkan banyak sekali kesalahpahaman yang parah di antara kamu dengan dia. Bahkan dia merasa saat ini tuh kayak ada perasaan terasingkan oleh kamu, atau saat ini bahkan dia sudah merasa kesepian tanpamu. Karena memang sekarang aku lihat kalian itu sudah berpisah, sudah bercerai ya. Karena bahkan mungkin ya kalau sudah bercerai mungkin memang sudah ketok palu ya, sudah kerana hukum, sudah ya ke masalah hukum gitu. Kalau aku lihat di sini, ini juga akibat karena pihak ketiga atau orang ketiga yang mungkin terlibat dalam hubungan kalian. Ya, aku lihat di sini ada orang ketiga yang mengganggu hubungan kalian, yang menyebabkan hubungan kalian akhirnya penuh dengan kesulitan ya. Bahkan ada pergejolakan emosional di sini, pengkhianatan juga yang dilakukan ini. Ya, membuat hubungan kamu dengan dia hancur. Terus juga aku lihat di sini selain kalian mengalami beberapa kesulitan yang mungkin menantang hubungan kalian ya, mau nggak mau harus diselesaikan di sini. Cuman kalau aku lihat ternyata sudah cukup lama perselingkuhan yang dia lakukan. Bisa jadi mungkin dengan orang yang sama atau bergonta-ganti pasangan ya, gonta-ganti selingkuhannya, dan itu berulang kali. Jadi mungkin dengan orang yang berbeda tapi situasinya sama, dan ini udah lama, bertahan lama sekali. Dan kalau aku lihat memang setiap kali kalian melakukan percakapan dengan baik-baik ya, dengan baik-baik untuk membahas apa itu namanya, masalah ini, masalah perselingkuhan yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Tapi justru malah di sini setiap kali dia mencoba untuk terus terang atau jujur terhadap perasaan dia ke kamu, selalu menemukan komentar atau tuduhan yang menyakitkan, yang akhirnya semakin memperburuk keadaan hubungan kalian. Jadi mungkin karena kamu emosi ya, kamu terluka, kamu kecewa banget sama dia, sehingga setiap kali dia mengatakan perasaan dia sesungguhnya, bahwa sebenarnya dia sayang, kamu kayak menantang dia atau justru malah nggak percaya gitu. Masa iya sayang, cinta, tapi kok selingkuh? Masa iya kamu memiliki perasaan terhadapku tapi kok kamu mengkhianatiku, bla bla bla. Sehingga di sini setiap kali dia mencoba untuk bicara dengan kamu baik-baik, kamu selalu menunjukkan rasa kekecewaan kamu dengan emosional ya, sehingga ya sampai sekarang keadaannya mungkin semakin buruk gitu ya. Walaupun mungkin saat ini kamu sudah bersikap
dingin, sudah bersikap acuh ya. Tapi kalau aku lihat di sini dia masih ada perasaan bersalah sama kamu ya. Karena setelah apa yang terjadi, kalau aku lihat kan di sini ada air mata ya, ada air mata, ada kesedihan, ada pertengkaran, ada patah hati, perselisihan juga. Itu yang membuat kamu benar-benar sangat-sangat membekas ya, sangat-sangat merasa traumatik, merasa ke-trigger ya, untuk bisa yakin apakah memang dia memang benar-benar cinta sama kamu. Aku lihat di sini ya, itu yang membuat kamu trigger, kayak nggak percaya dengan omongan dia bahwa kalau misalkan dia jujur dengan perasaan dia, bahwa dia sayang sama kamu, tapi kenapa berselingkuh seperti itu. Aku lihat di sini. Dan ya, diperkuat lagi dengan Wheel of Fortune, bottom of the deck-nya ya. Memang hubungan kalian saat ini tuh berantakan banget, bahkan benar-benar sudah membuat kamu merasa hubungan ini tuh sudah menakutkan banget bagi kamu. Kayak kamu sudah tidak mau lagi mengulang situasi yang sama atau terjerumus kembali ke situasi yang sama seperti dulu. Karena kalau aku lihat di sini memang dia selalu tiba-tiba membuat suatu sentakan, mungkin bahkan membatalkan hal-hal yang mungkin pernah kalian janjikan, misalkan bertemu secara fisik nggak jadi, kalau kalian LDR gitu ya. Terus itu mungkin ada yang rencana pertunangan atau pernikahan, sampai sekarang nggak ada yang terjadi kayak gitu ya. Nah, terus itu juga sentakan lainnya ya, itu tadi tiba-tiba dia berpindah-pindah ya, pindah-pindah ke lain hati, pindah-pindah pasangan seperti itu. Jadi di sini kalau aku lihat banyak sekali, atau selama ini hubungan kalian itu selalu mengalami pasang surut ya, karena dia selalu berpindah-pindah fase atau berpindah-pindah pasangan, berpindah-pindah situasi seperti itu. Dan mungkin ini yang membuat kamu merasa tidak nyaman lagi bersama dia, dan menjadi alasan ya, menjadi salah satu alasan kejatuhan hubungan kalian. Jadi kalau aku lihat ya, sebenarnya di sini tuh untuk saat ini si dia itu sedang mencoba untuk memikirkan dan membuat keputusan yang adil. Dia harus gimana nih dengan kamu? Dia harus bagaimana? Apakah dia harus melanjutkan hubungan dia dengan kamu? Tapi kalau mau melanjutin, dia harus bagaimana sikapnya, tingkah lakunya, apa yang harus dia lakukan gitu ya? Atau justru malah mengakhiri saja hubungan ini. Tapi sedangkan di sini dia masih memiliki perasaan sama kamu. Sehingga saat ini dia sedang mencoba untuk memikirkan dan membuat keputusan yang adil. Maka dari itu saat ini kalau aku lihat hubungan kamu dengan dia saat ini tuh ada di periode sedang berpikir untuk memberi jeda dulu pada hubungan kalian ya, aku lihat di sini. Jadi entah kalau kamu mikirnya hubungan ini memang udah berakhir, atau memang kamu juga berpikir hubungan ini jeda, tapi dia yang pasti dia di sini berpikir bahwa hubungan ini tuh masih berjeda gitu loh. Dia butuh waktu untuk berpikir, dia butuh waktu untuk mempersiapkan diri dia, apa yang harus dia lakukan gitu. Tuh ya, ada Knight of Wands. Jadi sebenarnya kalau aku lihat orangnya ini memang impulsif. Orangnya suka berpindah-pindah ke lain hati. Kenapa? Karena sebenarnya selama ini tuh dia belum yakin, belum tahu sebenarnya dia itu mau kemana, mau ke siapa gitu loh. Makanya di sini dia sering bergonta-ganti pasangan. Bahkan mungkin selama ini pun dia selalu melarikan diri dari komitmen kalian ya. Jadi setiap kali kamu meminta kejelasan tentang hubungan ini, pasti dia akan mengalihkan pembicaraan atau justru malah tiba-tiba menghilang gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi keretakan salah satunya di hubungan kalian. Terus itu juga orangnya itu kayak belum mantep gitu loh dengan posisi tertentu ya dalam hidupnya. Mungkin memang karirnya belum stabil, atau jati dirinya itu dia belum tahu sebenarnya dia ini mau seperti apa gitu ya. Dia belum bisa menemukan jati diri, sehingga dia selalu melompat dari satu tempat ke tempat lain. Dalam karir pun mungkin seperti itu, masih suka gonta-ganti pekerjaan gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia tuh masih belum mantep hidupnya. Terus itu juga ya dia masih belum tahu
hidupnya ini mau ke arah mana gitu. Bahkan dalam hubungan ini pun dia itu kayak masih bingung ya, hubungan ini tuh mau dibawa kemana sih, itu juga masih bingung gitu. Ace of Pentacles. Ace of Pentacles ini memang menandakan orang yang masih fokusnya pada karir, keuangan, masalah karir, masalah keuangan, atau masalah pribadi ya. Jadi tidak terlalu berfokus pada percintaan ya, atau romansa. Sehingga ini juga yang membuat kamu sering diabaikan, sering tidak diperhatikan, atau sering dianggurin sama dia gitu. Karena ya itu, aku lihat memang hidup dia ini penuh dengan masalah ya, masalah pekerjaan, masalah keuangan, seperti itu. Hidupnya masih mau suka seneng-seneng dulu, masih suka ingin bebas ya, masih pengen bebas gitu ya. Terus juga belum siap untuk berkomitmen. Aku lihat di sini dia pengen melakukan banyak hal dulu di luar sana. Masih banyak hal yang ingin dia mulai dulu gitu. Masih banyak hal yang ingin dia lakukan gitu ya. Melakukan awalan-awalan baru dalam hidup dia gitu. Walaupun juga sebenarnya dia nggak tahu ya, dia melakukan hal-hal baru itu apakah kedepannya memang itu passion dia atau enggak, ya pokoknya dia lakukan aja gitu loh. Jadi memang jati diri aja dia belum tahu gitu loh. Tapi ya, dikala saat ini kalian berpisah, aku lihat di sini justru malah dia selalu kepikiran kamu terus. Dia selalu keingetan kamu terus, selalu bernostalgia terus sama kamu. Jadi nggak bisa gitu loh melepaskan kamu seutuhnya. Jadi kalau memang saat ini kamu dengan dia lagi ya sebutannya apalah, mau berjeda atau berpisah atau apa, aku lihat di sini ya karena dia masih selalu merindukan kamu, selalu kepikiran kamu terus, selalu keingetan kamu terus ya. Aku lihat di sini dia akan datang kembali ke kehidupan kamu, mengusikmu lagi ya. Karena kalau aku lihat di sini dia tidak ingin melepas kamu. Dia selalu terbayang-bayang oleh kamu, apalagi kalau misalkan di sini kalian pernah melakukan suatu momen-momen indah tuh ya, yang kepikiran yang itu lebih ke momen-momen indah sih kalau aku lihat di sini ya. Dia selalu ingat kamu kok momen-momen indah dibanding momen-momen yang menyakitkan bersama kamu, aku lihat di sini. Oke. Tuh kartunya banyak. Oke. Ada the sun. Ya, dia merasa kayak sekarang ini kayak sudah diabaikan oleh kamu atau ditinggalkan oleh orang yang dia cintai ya. Kamu kayak sudah tidak peduli sama dia, sudah menolak dia, sudah tidak butuh dia gitu. Padahal sebenarnya di sini dia itu selalu ngehayalin kamu, berfantasi tentang kamu, bisa bersama kamu di masa depan kayak gitu ya. Dia ini selalu berfantasi menghayalkan masa depan dia bersama kamu. Cuma nampaknya memang sudah ya kuat banget menandakan banyak sekali penundaan-penundaan atau hal-hal yang tidak terrealisasi di hubungan kalian. Bahkan ada yang udah sempet nih ngerencanain pernikahan tapi gagal ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini tuh dia ini mungkin selama ini hanya menginginkan keuntungan dari kamu aja, mendapatkan keuntungan dari kamu aja, entah apa yang mau dia ambil dari kamu, tapi ada ya aku lihat di sini, entah itu materi, waktu, perhatian, ya, apalagi, apapun lah ya, pokoknya di sini dia itu selama ini mau sama kamu itu karena dia bisa mendapatkan sesuatu, ya, sesuatu dari kamu. Dan itu membuat dia senang. Terus itu juga aku lihat di sini tuh dia orang yang egois, aku lihat ya, orang yang egois, orang yang sombong, sehingga ini juga yang membuat kamu kewalahan untuk apa ya, bisa menyeimbangi energi dia. Makanya di sini kamu memilih untuk udahlah, ketika aku sama kamu aja aku nggak bahagia, ngapain gitu ya. Jadi memilih untuk
meninggalkan ya, memilih untuk bahagia dengan diri sendiri gitu. Dan makanya di sini aku lihat kamu menjauh dari dia. Tuh, energinya kuat banget ya. Perselingkuhan yang pernah dia lakukan membuat kamu benar-benar patah hati, membuat kamu benar-benar kecewa. Oke. Kemudian ada Page of Cups di sini. Page of Cup. Kamu berdealing dengan seseorang yang memang kalau aku lihat mungkin orangnya pendiam ya, orangnya pendiam, orangnya pelin-pelan ya, terus juga orangnya itu canggungan ya, orangnya nggak luwes gitu loh ya, nggak bisa berbaur. Oke, sorry ya, nggak apa sih ya, pokoknya canggungan orangnya. Bahkan dia ini sulit untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain ya. Kalau misalkan dia mungkin sama kamu deh gitu ya, dia tidak akan menunjukkan kebaikan dia dulu sebelum kamu menunjukkan kebaikan ke dia dulu. Jadi dia butuh melihat dari kamunya, kalau kamunya bersikap baik maka dia akan bersikap baik gitu. Orang yang butuh validasi, orang yang butuh stimulus sebelum bertindak seperti itu. Tapi kadang juga dia ini suka menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional ya, tiba-tiba marah, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba tersinggung, yang seperti itu. Terus itu juga gampang meledak-ledak emosinya, sering merasa tidak aman, sering ragu, orangnya gampang raguan, banyak keraguannya orang ini. Banyak kebingungannya juga orang ini gitu ya. Terus itu juga ketika saat ini ya kalian berpisah, apa yang dia rasakan? Sedih, patah hati, frustasi ya, kehilangan, ya pokoknya kayak orang putus cinta banget lah gitu ya, kayak orang yang benar-benar kehilangan, putus cinta yang seperti itu aku lihat di sini. Kemudian ada apa ini, Knight of Wand, King of Wand ya, sorry, King of Wand, King of Wand. Ya udah kuat banget deh energinya, orangnya memang egois, orangnya sombong, mendominasi, manipulatif, maunya jadi pusat perhatian, maunya jadi pusat pusat perhatian, pusat dunia kalau bisa sih. Ya pokoknya apapun maunya dia, kamu harus ngikutin apa maunya dia. Tapi kalau misalkan kamu punya kemauan, belum tentu dia akan mewujudkan kemauan kamu seperti itu ya. Terus juga kalau aku lihat di sini memang kamu orangnya berani ternyata ya. Beraninya itu kamu itu punya mulut ajaib. Kalau menurut aku sih ya, mulut ajaibnya itu apa, gini, kalau misalkan kamu tuh orangnya ceplas-ceplos ya, jadi karena dia orangnya kekanak-kanakan ya, secara emosional dia ini kan kekanak-kanakan, jadi ketika dia bertemu kamu orang yang suka ceplas-ceplos, suka yang selalu berkata jujur ya, walaupun itu menyakitkan, nah itu membuat dia selalu sakit hati sama kamu dikala kalau misalkan kamu nggak suka dengan sesuatu, kamu langsung ngomong gitu loh, dan itu memang benar dan itu menyakiti dia ya. Namanya juga anak yang orang yang tidak dewasa secara emosional ya, jadi kalau misalkan dikritik tuh sakit hati gitu loh ya. Pastikan kalau misalkan kamu merasa tidak nyaman, berarti kan ada yang salah tuh dengan dia. Nah otomatis kamu akan menyampaikan kan kritikan kamu. Nah dia nggak suka kalau dia itu dibilang jelek lah, kalau dia dianggap jelek lah, dikritik lah, dibeginin begitu, nggak suka dia. Orang yang seperti itu karakternya. Oke. Jadi kalau aku lihat di sini dia akan datang lagi. Ya, ada Six of Cups. Orang yang kalau aku lihat juga di sini ternyata banyak sekali option, banyak sekali pilihan. Orang yang mungkin dulu pernah melakukan suatu one night stand dengan seseorang. Orang yang sejujurnya kalau ngobrol sama kamu tuh dia seneng
Ya, dia interest banget kalau misalkan ngobrol sama kamu itu ya. Asik gitu kalau ngomong sama kamu. Mungkin kamu dengan dia ini kalau ngobrol tuh cuma lewat teks atau calling atau dari telepon ya, atau dari email gitu kalau ngobrol ya. Belum secara fisik gitu loh, ngobrol bertatapan muka gitu, belum. Ya, bisa jadi dari teks, chat, media sosial yang seperti itu ya. Oh, dia ingin adanya perbaikan hubungan. Ya, dia di sini akan datang lagi untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Dia ingin adanya fase baru dalam hubungan kalian. Cuman saat ini memang dia butuh untuk healing inner child-nya dulu ya. Dia ini punya inner child dan itu harus dia sembuhkan terlebih dahulu. Dia butuh untuk tumbuh menjadi orang yang lebih dewasa ya. Mungkin ya itu tadi karena dia masih punya inner child, masih punya luka dari masa lalunya ya. Dan aku lihat dia siap untuk menghadapi rintangan-rintangan ya yang ada di hubungan kalian. Dan aku lihat di sini dia sudah belajar, dia sudah mengerti kenapa hubungan kalian seperti ini ya. Dan aku lihat saat ini dia sedang mencoba untuk mempersiapkan kembali bisa bersama lagi dengan kamu. Tuh ada the panics ya. Mungkin dia akan datang dengan versi terbarunya, dengan versi terbaiknya, karena di sini ada new fase. Dia ingin ada fase terbaru setelah bertransformasi, setelah berubah, setelah bertumbuh ya. Jadi kalau aku lihat ada kemungkinan ketika dia nanti datang, dia ini sudah ada perubahan dalam hidup dia, dalam diri dia gitu ya. Walaupun mungkin ya nggak keseluruhan, tapi ada yang berubah gitu. Dan namanya juga berubah ya, berarti memang butuh waktu. Aku lihat di sini kayaknya nggak bakalan dengan waktu yang cepat ya. Nggak bakalan dengan waktu yang cepat. Oke. Ini bisa berminggu-minggu, bisa sampai juga berbulan-bulan loh kalau aku lihat ya. Jadi nggak dalam beberapa hari ya. Oke, kita lihat deh perkiraan waktunya. Dia akan datang lagi ke kamu ya. Ada release control on the situation. Ada situasi yang perlu untuk situasi yang perlu untuk dilepaskan dulu ya. Kontrol situasi yang perlu dilepaskan dulu. Yaitu tadi mungkin si dia ini masih toksik ya. Dia masih butuh untuk melakukan perubahan, maka itu dulu. Nunggu dia selesai dengan perubahannya dulu. Ya, selesai dengan perbaikan diri dulu gitu kalau aku lihat di sini. Bisa jadi di musim gugur. Kalau di musim gugur itu di mana tuh? Di Indonesia soalnya nggak ada ya. Di kisaran bulan ini ya, September, Oktober, November ya. Jadi itu mungkin paling cepat di September atau Oktober atau November. Jadi masih ya 3 bulan ya, 3 bulan sampai 6 bulan lagi ya nggak sih. Ini Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November ya kan ya. Jadi 3 bulan sampai 6 bulan ke depan itu mungkin paling cepat ya, tergantung dari energi orangnya. Kalau misalkan orangnya itu orangnya satset dan memang ada keinginan kuat untuk segera melakukan perubahan dalam hidup, ya mungkin bisa cepet 3 bulan juga mungkin dia akan datang. Tapi kalau misalkan orangnya lemah, orang yang takut akan perubahan, ya mungkin bahkan bisa lebih lama dari itu gitu ya. Oke, jadi daripada kamu buang-buang waktu untuk menunggu dia kapan datang, lebih baik fokus saja dengan hidupmu. Itu akan lebih baik, lebih menguntungkan kamu ya. Kamu akan berproses dengan hidupmu sendiri. Toh aku juga lihat di sini kan tadi kamu lebih memilih bahagia dengan dirimu sendiri kan.
ya itu lebih baik berbahagia dengan dirimu sendiri. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada dari Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Kedua belas zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka pembacaan ini ya memang energi kalian ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk alfabetnya, ya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, entah bulan lahir dia, atau nama tempat, atau apapun lah ya yang berhubungan dengan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.